Nih, gue kasih lo bocoran dikit buat teman-teman nih. Sekolah paling lama apa? SD lah. Berapa tahun SD? 6. 6. Kebayang nggak kalau brand lu buka di jalur orang berangkat atau pulang sekolah 6 tahun dilihat terus. Kita kasih solusi. Akoy, ini nih Bapak Presiden franchise dunia. Waduh, bahkan. Jangan dong. Tolak ukur franchise Indonesia. Itu ngeri. Itu ngeri lah kalau kayak gitu. Pasti banyak yang lebih jago. Mentor franchise. Mentor boleh lah. Mentor boleh. Membawa franchise menuju IPO. Boleh. Bukan. Membawa franchise ke arah yang lebih benar. Wih. Oh, berarti yang lainnya gak benar? Baik banyak. Benar belum tentu. Oke, gila. Semua franchise baik. Oke. Oh, yakin? Apakah benar? Oh iya. Semua franchise baik. Karena tujuan semua brand memfranchise-kan adalah membuat orang-orang punya usaha baru dibandingin dia buka sendiri. Meskipun gitu. itu cuma bisnis jual gerobak. Itu kan cuma cara. Itu kan cuma cara. Mau gerobak, mau kios, mau outletnya gede, cara. Tapi franchise seharusnya baik. Masa seharusnya. Ada juga dia menentang kebijakan Kementerian Perdagangan loh. Waralaba. Iya. Franchise diganti waralaba gitu ya. Kita di sini disclaimer nggak mau nyebutin brand dulu ya. Betul. Kita nggak usah nyebutin brand ya. Setuju. Jadi gini, sebetulnya bukan masalah itunya ya. Sebetulnya gini, saya yakin banget, gue yakin banget nih ya di industri F&B khususnya, teman-teman tuh pengen banget kok melakukan franchise dengan cara yang benar sesuai aturan waralaba. Jadi sebetulnya yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus duduk bareng sama pelaku untuk merubah undang-undangnya. Lama selama ini nggak duduk bareng? Duduk bareng, tapi belum sesuai yang diinginkan oleh para pelaku. Contoh, untuk daftar franchise harus minimum 3 tahun dulu atau 5 tahun dulu. Ini kan kelamaan, bro. Lu brand lu baru 6 bulan viral, profitnya bagus, walaupun baru 6 bulan, orang banyak yang mau ngambil. Loh, bukan itu, pemerintah melihat bahwa ternyata kalau memang udah lebih dari 2 tahun 3 tahun bisnisnya udah proven. Artinya ketika lu sebar nih dengan ala-ala atau dalih franchise, meminimalisir korban dalam tanda kutip si oknum ini ya. Betul. Contoh misalnya lu franchise kayak tadi misalnya kita bahas di awal. Betul. Bisnis gerobak, timbang tinggal jual gerobak doang, mungkin si oknum ini nggak bikin produknya. Misal ya, ketika pemerintah bikin aturan 2 tahun 3 tahun, berarti kan potensi bisnisnya jalan dan ada. bisa iya bisa tidak. Tidaknya gimana? Tidaknya gini, ketika jadi ada namanya momentum. Momentum ketemu opportunity jadi hoki. Oke. Ya kan? Oke. Ya kan? Momentum ketemu sesuatu jadi hoki. Oke. Nah, ada momentum lagi viral, ada opportunity orang mengambil. Nah, kadang orang mengambil peluang di sini. Ada momentum, ada opportunity. Dia lagi momentum viral. Terus lu datang nih. Dan lihat bisnisnya profit. Mau dong ambil franchise-nya. Gitu. Nah, karena F&B itu gampang di copy paste. Hari ini lo buka minuman kekinian, besok ada yang buka lagi kalau viral. Kalau tidak segera di franchisein atau diwaralabakan, ini terkadang bisnis F&B ini lambat dan mudah di copy. Dan UKM Indonesia itu nggak punya budget buat ngegedein brand buka 20-30 outlet sendirian. Nah, solusi salah satunya adalah waralaba. Tinggal diatur aturan mainnya gimana nih waralaba Indonesia biar secara regulasi tetap baik, secara aturan main tetap baik, secara yang dirugikan juga jadi semakin sedikit. Kan tinggal dibikin nih, cari benang merah dan titik tengahnya, pasti dapat kok. Kalau mau mencari itu ya. Itu satu. Kedua, polisinya siapa? Maksudnya polisinya gimana? Siapa negor teman-teman yang melanggar? Ada nggak? Iya, dari timnya Kementerian Perdagangan harusnya. Enggak. Ada nggak? Pertanyaan. Oh, nggak tahu gue. Selama undang-undangnya itu ada tapi tidak ada polisi yang menegur, maka di titik itu akan menjadi selalu gray area. Nah, gray area itu seksi. Aduh, iya lagi. Gitu. Jadi sebenarnya, nah tugasnya gue nih ya sama teman-teman di Foodies ya, itu pengen ngebuat cara yang baik dan benarnya. Perihal nanti di perjalanannya lo mau gimana terserah lo, kita balikin. Tapi kita bikin rulesnya dulu nih. Lo kalau mau franchise, mau kemitraan, mau waralaba apapun namanya, ini lo yang harus lo siapin. Ini lo yang harus lo lewati dulu sebelum masuk ke sini. Oke. Gitu. Oke, tahan dulu ya. Ini menarik nih ya. Teman-teman, kita bahas bareng sama Ako ini ya. Sebenarnya panjang banget dan banyak banget dan kompleks banget. Kayak misalnya kisah perjalanan lo. Yang dulunya lo adalah pekerja bahkan levelnya udah luar biasa lo. Wakil direktur di perusahaan MNC gak sih? Bukan. Hah? Bukan perusahaan ya? finansial dan investasi.
lumayan terbesar di Indonesia kan? Yes, di industrinya. Gede banget loh. Yes. Boleh sebut nama gak sih? Gak usah lah ya. Jangan dulu lah. Iya, dan lu posisinya udah bukan main-main di situ. Bukan, Vice President. Vice President. Iya. Dan ternyata lo malah dihasut oleh Rex Marindo yang menjebak Anda mungkin. Nggak menjebak justru. Menjebak dalam arti positif. Menjebak dengan percuanan yang lebih gede misalnya. Oh enggak loh. Masa? Rex itu gak pernah janjiin apapun atau ngajakin gue join. Gak pernah menjanjikan jadi miliarder gitu enggak. Bukan Koy, maksud gue gini. Rex Marindo kan waktu itu kan, oh ya lo berdua kan by the way bangun Abnormal dari nol. Yes. Warung Abnormal, dulu tuh namanya masih Warung Abnormal kan? Masih. Iya kan? Nah artinya kan gini, sebelum Rex ngajak lo, yang tadi gue bilang adalah penjebakan dalam tanda kutip, lo udah settle. Settle, iya dong. Ekonomi settle. Gaji bulanan 2 digit dan seterusnya. Iya. Oke. Iya. Nah, ketika diajakin Rex Marindo bangun warung Abnormal dan ada bakso bujangan, Iya. Dan teman-temannya lah. nasi goreng mafia dan seterusnya. Artinya itu kan bootstrap kan. Yes. Nah, maksud gua jebakan yang dimaksud adalah kok lu mau ninggalin pekerjaan, bahkan di situ ada istri misalnya atau mungkin orang tua misalnya dan seterusnya gitu ya. Lu pindah. Itu tahan dulu ya. Okay. Gue mau tahu nih. Ini kisahnya kenapa lo pilih dari profesional karir ke bisnis gitu. Terus juga banyak cerita yang dibahas adalah ketika lo tuh ahlinya penentuan lokasi strategis untuk franchise, waralaba, buka cabang, apapun itu ya. Yes. Dan menarik loh. Tadi gue di offer ceritain strategi tentang jalan ke apa ya, pergi pulang ya tadi lo bilang ya. Yes. Itu ada strateginya juga pergi pulang ya. Mau lokasi di arah pulang apa arah pergi itu adalah ada taktiknya juga. Okay. Ada strategi khususnya. Dan lu kok bisa tahu bahwa ternyata ini adalah letak strategis untuk buka cabang, ekspansi atau franchise dan seterusnya? Riset dan belajar. Oh. Riset pribadi karena pengalaman pribadi ngegedein brand dulu, sama belajar. Gitu. Total berapa? Klien lo atau mungkin apalah yang udah lo bantu buat nge-franchise dan seterusnya? Waduh. Brand-brand. Udah di atas 100 ya kalau titik ya. Titik di atas 100 apa 100? Titik. 100 titik. Iya. 100 titik yang udah berhasil gue bantu jual. Yang mana? Oh, Warung Abnormal. Yes, and teman-temannya. Kalau brand udah ada puluhan brand lah. Abnormal berapa titik waktu itu ketika lo bangun? 100 total bakso bujangannya 150-an lah yang dijual. Yang berhasil dijual ya. Yang berhasil dijual. Gitu. Itu nggak main-main dan semuanya growth ya. Saat itu di mana posisinya kita tuh tidak ada mentor waktu itu ya. Nggak mungkin, masa lu nggak punya mentor? Lu bisa sampai 100 titik, akoy. Jadi gini, buaya mau dikadalin, koy. Jadi gini, kalau guru bisnis ada satu, saya sebut aja. Dulu saya belajar sama Pak Budi Isman. Guru gue juga itu mah guru kita bersama. Iya, itu waktu SBM tuh masih angkatan kedua. Saya tuh belajar bareng Ayu WhatsApp dulu sama teman-temannya lagi gengnya. Itu saya angkatan kedua ya. Ketemu Mas Tovan, Mas Yusak yang ngajarin saya dulu. Saya masih duduk sebagai peserta. Tapi kan dia mengajarkan fundamentalnya waktu itu. Tidak spesifik ngajarin franchise. Emang nggak ada? Loh, mentor franchise di Indonesia emang nggak ada? Yang benar-benar tahun 2017 ya, 2014 ya waktu itu. Mas Hendy. Dia memang rajanya franchise. Gitu. Dulu saya belum belajar sama dia, tapi dia teman saya. Ketika kita sudah mulai bisnis, baru saya belajar sama dia awal-awal. Tapi as a friend belajarnya, nggak ikutan kelas, bener-bener temen. Terus dia juga saksi hidup kalau saya tuh pernah bangkrut gitu. Saksi hidup tuh Mas Hendy tuh. Yang lo bangun food court ya? Iya. Wow. Mas Hendy saksi hidup, waktu ngebangun dia dateng gitu. Terus dia support, dia foto-foto sama gue juga waktu itu posisinya. Qadarullah bangkrut lagi. Qadarullah tuh. Saya berhasil untuk bangkrut. Apa aja betul expertnya sebelum kita bahas lebih lanjut lebih detail. Yang pertama tadi masalah franchise. Ya. Lalu yang kedua lokasi. Satu lagi apa sih expert itu? Lo expert di mana sih satu lagi? Apanya nih? Ekspertasinya? Expert lo biasanya di bidang apa? Dua ya? Lokasi sama franchise. Oh oke. Ini lihat beritanya. Tertekan pandemi 25% bisnis waralaba mulai kembali ke level normal. Pasti. Rame ya sebelum kita bahas mengenai si franchise atau waralaba, gue sebenarnya tertarik pengen ngangkat kisah lu dulu sih, Koy. Ya, sebelum kita bahas ya. Belum pernah dibahas di umum sih. Beneran nih? Sumpah yang pertama. Mantap. Yang pertama. Kita bahas nih ya, nanti baru kita nyambung ke franchise, gimana cara bisnis F&B lebih detail, fundamentalnya. Ya kan bisa aja gak sih kayak gue nih misalnya mau bangun franchise, tinggal bikin studio, sewa foto studio, bikin booth untuk representatif, foto, tinggal panggil atau pinjem jaket Gojek, pura-pura ngantri,
emak-emak, Waduh. anak muda, fotoin, cekrek, open franchise, start from 5,9 juta. Klik link di bawah. Bisa apa enggak? Ya bisa. Tapi boleh apa enggak? Jangan. Pertanyaan bisa apa enggak kan? Bisa, tapi jangan. Karena yang merusak industri franchise adalah orang-orang seperti itu. Tapi kan cuan bro, mereka mana peduli. Pakai ads. Nanti kita bahas. Boleh. Ini nih. Ini yang bahaya nih. Lidah-lidah saya berbiasa. Bahaya nih. Bahaya ini. Kita mulai. Jangan kasih ide dong mas. Kok Anda kasih ide? Gue gak ngasih ide. Gue ngeliat dari ads yang muncul di. Kasih ide. Enggak dong. Gue muncul yang Bahaya ada ini. di home Instagram Public gue. figure ini. Gila gue dibalikin men. Jangan kasih ide dong. Parah. Jangan kasih ide. Kita mulai dulu ya. Oke. Tahun berapa betul lo udah karir waktu itu? Gue tuh kerja dari sales. Asli beneran dari sales banget. Lulus Sales? kuliah. Motoris sales? Enggak, Bukan dong. sales kartu kredit. Awal-awal gue kerja. Enggak banget pokoknya. Masih kuliah, sales kartu kredit awalnya. Target Sorry. Awal pertama kali enggak itu nih. Waktu masih kuliah gue pernah jadi waiter. Di Waiter grupnya AW. Dulu tuh ada namanya Kinotaki. Masih ada kayak sekarang deh. Sabu-sabu Jepang. Dulu tuh lumayan viral. Kinotaki masih ada sekarang. AW itu luar apa sih ini sih? AW Indonesia. Indonesia kan? Iya. Pak Arifin punya. Sama anaknya tuh, gue pernah dikenal. Ya, Sizzler, AW sama Kinotaki satu grup. Tiga ini. Nah, gue tuh Iya. kerja di Kinotaki waktu baru banget mulai waktu itu. Nah, gue jadi waiter. Wah, itu gue ngerasain orang jadi waiter gimana. Barulah kerja kantoran habis itu. Habis kantoran, start dari sales kartu kredit gitu. Nah, mulailah karir dari situ. Kok bisa dari waiter tiba-tiba ngelamar ke perusahaan? Karena gue kepengen punya penghasilan yang gak cuma dari gaji. Karena kalau gue nunggu gaji 10 juta berapa lama gue tunggu berkarir. Dimana dulu gue bukan dari keluarga yang punya relasi cukup banyak. Bukan dari keluarga yang bisa kuliah di London atau Australia atau Kanada atau Jerman. Oke. Gitu ya. Terus gue mau apa yang bisa gue katalisasi, apa yang bisa gue angkat dari kuliah yang cuman kampus biasa. Di mana? Di Matraman, kampus yang gak terkenal gitu ya. Kampus apa? STTI Istieni gak terkenal. Sampingnya. Iya itu, Uji Film dulunya. Iya sama Dream Tour. Iya benar Dream Tour. Partner gue Halid Bakadam itu punya Dream Tour tuh. Iya dekat situ. Gue main ke kantornya dia tuh Yes. sebelahnya ada kampus itu kan. Betul. Jembatan flyover Matraman. Betul. Betul. Kampus gak terkenal. IPK juga gak membanggakan gitu kan. Berapa? Gak pintar. Berapa? Sampai muncrat gue. Berapa? Cuma 2, doang. 2,1 lagi. Enggak lah, enggak satu. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. So Oke. gue mencari suatu pekerjaan yang menurut gue berpotensi unlimited income, berpotensi ya. Jadi tergantung kerja keras gue. Oke. Dan hari itulah gue diperkenalkan sama temen gue, dan gue thank you banget sama temen gue waktu itu namanya Wahyudi yang ngajakin gue untuk kerja jadi sales. Gue orang pemalu dulu, boro-boro jadi sales, ngomong di depan umum aja gemeteran. Aduh ngambil itu lagi Teman-teman susah. SMP SMA gue tahu lah, gue dulu pemalu banget. Makanya gue tuh kayak konslet otaknya berubah gitu. Nah karena sales kartu kredit. Oke. Wah di situ gue belajar banget yang namanya mental seorang sales. Ya iyalah. Lu bayangin aja kartu kredit. Begitu Di bayar. eranya loh, Iya. tahun 2000 loh, Iya tahu. susah jualannya. Oh iya, begitu lo bayar kasir Carrefour, Lotte, Transmart dan seterusnya, udah ada kan mereka nangkerin kan? Iya, Kelihatan kan potensial kan? iya. Ngintip-ngintip yang belanjanya berapa. Iya. Wah 1 juta sekali belanja bulanan. Dipropos. Iya. Itu cikal bakal awalnya lah. Apal banget gitu. Ya. Terus abis itu ngapain? Habis Alhamdulillah lo berarti udah alhamdulillah cabut gue dari kartu kredit ya? berkarir. Akhirnya gue ditarik oleh salah satu perusahaan India di Jakarta. Gue ditarik sama temen gue sebetulnya. Temen gue ini melihat bahwa dia tuh butuh orang kayak gue di perusahaannya di saat itu. Produknya tuh investasi. Oke. Waktu itu gue ditarik. Oh iya, by the way gue sempat jadi the best sales kartu kredit nasional. Bush. Yes, 50 besar lah. Nggak sampai 10 besar enggak, tapi 50 besar. Oh, tapi jualannya bunga ya? Iya itu dia makanya kan belum ngerti. Oh, sekarang udah ngerti. The best tapi ribawi gimana dong? Belum ngerti. Oh, belum waktu ngerti. itu. Posisinya masih Insya Allah polos dimaafkan. banget, masih polos banget. Udah tobat ya? Tapi kan langsung keluar habis itu. Oh mantap, alhamdulillah. Kan kita punya cara tersendiri untuk diselamatkan oleh Yang Maha Iya, Kuasa betul, gitu. Nah, betul. cara gue waktu itu pindah kerjaan. Alhamdulillah. Nah, ternyata pindah kerjaan ini nggak buat solusi juga.
nggak kasih solusi juga gitu. Tapi malah jebakan kedua, Apa? keluar kandang macan masuk ke kandang singa. Apaan? Kan investasi. Investasinya di era itu masih belum terregulasi saat itu ya posisinya. Nah Oke. justru pas gue masuk itulah secara perlahan pemerintah membuat regulasinya. Nah di titik itulah gue ketemu seorang Rex Marindo. Oh, ngapain dia di situ? Hah? Jadi singkat cerita dulu gue bukan di challenge sih. Jadi bos gue tuh panggil siapa dari kalian yang bisa bikin proposal ke saya untuk bagaimana membuat perusahaan ini jadi besar. Dan gue salut banget sama bos gue waktu itu. Dia sangat visioner banget, masih muda orang India tapi visioner banget. Dia mendengarkan semua karyawannya yang punya ide. Oke. Terus gue ngasih ide begini. Ini gue dipanggil, ide gue gini. Pitching lah. Salah satu idenya adalah membawa seorang brand consultant. Waktu itu masih Twitter ya, belum ada Instagram, belum ada Facebook, masih Twitter. Pitching lah, salah satunya dibawa sama salah satu master franchise-nya. Jadi dulu perusahaan gue itu franchise-in. Nah salah satu franchise yang di Bandung ngebawa Rex dan teman-temannya. Ini ada nih bro yang bagus di Bandung, masih baru sih tapi anak muda kreatif. Oke. Gue inget banget dulu dikasih tahu gitu. Ya udah datang sini, kenalin katanya bos gue. Kenalin nama Akoy, kenalin sama gue juga, ngobrol-ngobrol lah kita. Gue di interview dulu sama Rex tuh, gue inget banget sama timnya ya. Oh, anak muda itu bernama Rex Marindo. Yang interview gue Stefani, kalau gue nggak salah inget ya, gue udah lama banget sih waktu itu. Stefaninya Foodies? Yes. Oh. Itu yang interview gue pertama kali, masih kecil dulu dia. Interview gue, gimana cara ngejalanin bisnisnya, kenapa gue bisa jadi the best. Saat itu kebetulan gue udah jadi the best manager di perusahaan itu. Jadi gue long short story aja ya. Udah jadi the best manager, terus ditanya bagaimana gue menjadi the best, sehingga dia bisa membuat sebuah aktivitas marketing yang relate dengan apa yang udah gue lakukan. Gitu. Dan brilliant. Hari itu totally semua perusahaan gue berubah. Tadinya biasanya jualan itu one on one begini menjadi one to many. Jadi itu idenya dari seorang timnya Rex Marindo yang membuat perusahaan saya berubah menjadi inbound marketing di era itu loh. Belum banyak yang melakukan inbound marketing di era itu. Iyalah 2000-an ya. Yes, dia bikin investor club. Dia bikin seminar setahun sekali yang sifatnya gede banget, undang dari luar negeri. Dia bikin website edukasi yang sifatnya tuh inbound. Orang edukasi akhirnya tertarik bukan karena ditawarin sales, tapi karena dia ikut edukasi, diberikan masukan edukasi dan segala macamnya. Di titik itulah saya paham namanya inbound marketing dari creation brand. Itu adalah brand yang dibikin sama Rex. Long short story, itulah mereka lah yang salah satu yang ngebawa gue sampai ke puncak karir, sehingga gue di challenge jadi kepala cabang sampai ke jadi vice president. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Soalnya lo udah nyebut namanya vice president kan. Artinya ketika lo udah nyampe vice president, gaji juga ya alhamdulillah gede apa segala macam. Dan mungkin itu juga peran bos lo juga percaya sama lo sehingga lo diangkat kan. Walaupun kontroversial ya pengangkatannya, karena masih muda banget. Oh rame tuh. Rame. Biasanya kalau perusahaan yang memang banyak masih umur 28 ya gue. 28 jadi VP. Oh udah diserang loh. Minimal diserang sama orang yang betul-betul pakai skill. Atau yang kedua pakai santet. Enggak lah, alhamdulillah enggak sampai segitunya. Ini oknum-oknum maksudnya. Tapi intinya dicibir yes, tapi gue buktikan dengan prestasi. Jadi intinya ketika kita di atas, siapa dirimu juga kan nih. Jadi udah terkenal sekarang nih. Siapa sih yang nama Derry gitu. Masa sih enggak. Kan ada haters juga kan. Nah, gitu. Ya itu ya. Kita harus menerima dua sisi. Ya, good point and bad point. Yang suka sama kita dan yang benci sama kita. Bahkan yang iri tengah-tengah tuh. Dia mau suka, nggak suka, mau nggak suka, emang nggak suka. Jadi tengah-tengah. Orang iri itu tengah-tengah. Kalau orang nggak suka beneran benci kan. Oh iya. Total. Kalau iri itu tengah-tengah. Bener juga. Abu-abu doi ya. Dia bisa jadi tengah-tengah dia. Iya. Biasanya tiba-tiba mungkin dia ngikutin konten kita, tapi tiba-tiba dia nggak follow kita. Iya. Siapa ya? Kan dia dong. Mirip banget ya. Tadi off air gue dikepoin terus. Begitu dicek kan, mirip secara visual, key visual mirip, ya kan? Wah, sampai profile picture mirip juga. Sebut aja dia Mawar. Taunya dia nggak follow, dia nggak subscribe gitu kan? Itu biasanya tuh yang iri-iri tuh. Ini curhat. Kok lu jadi balik nanya gue orang nanya lu juga. Ya, terus. Oke, di titik itulah seorang Rex Marindo ngajakin gue ngopi. Gue inget banget. Gue ditawarin di coffee shop. Bukan coffee shop ya? Coffee shop. Ya coffee shop kecil lah di kantor itu di bawah. Kedai. Kedai. Kecil lah coffee shopnya. Kita lagi ngopi, dia nawarin, "Ra, mau nggak
gabung nih bisnis bareng. Selama ini kita jadi konsultan yang gede, yang kaya perusahaan mulu. Yuk mulai yuk bisnis bareng. Gitu. Waduh, ini pilihan yang berat nih. Tapi waktu itu cuman gue pribadi berpikirnya gue invest doang, nggak berpikir untuk join as profesional atau enggak gabung benar-benar jalan bisnisnya, karena gue tahu gue nggak mungkin resign saat itu ya. Oh kenapa? Karena Udah enak posisinya dan udah merit gue waktu itu posisinya. Satu udah enak, udah merit, Iya. dan juga kan lo Nggak punya pengalaman bisnis. Iya, dan ditambah lagi lo juga baru banget diangkat sama bos lo kan? Baru setahun tuh jadi VP. Oh, aduh berat banget. Sorry, sebelumnya masih kepala cabang. Waktu Rex nawarin tuh gue masih kepala cabang. Oke. Ya. Singkat cerita, akhirnya Rex bilang, Koy, gue butuh lu untuk bareng-bareng kita ngebawa brand ini ke next level, kata dia gitu. Kenapa? Butuh dari sisi apanya biasanya dia? Skill pasti oke. Jadi gini, ya satu skill, dua dia kepengen ada orang yang benar-benar fokus menjalankan franchise. Dan itu kan berarti skillnya sales kan. Yang kebetulan menurut mereka gue berhasil di industri gue, yang industri itu industri yang kalau lo jualan saat itu susah untuk jual barang itu. Tapi kan beda bisnis model, Koy. Yang namanya sales, hari ini jual kerupuk, besok jual aqua, ya sama aja. Beda barang doang, sama teknik doang. Oke. Ya kan, tapi kan cara jualnya mirip-mirip. Oh iya sih, setuju sih. Gitu. Yang penting kita menjual dengan cara yang benar. Nah, karena gue udah teredukasi sama Rex waktu itu untuk menjual dengan cara edukasi, itu udah menjadi kayak darah daging gue tuh. Gue nggak suka yang jualan tuh satu-satu gini nih. Kepengen tuh edukasi one to many. Jadi nggak satu-satu lah pengennya gitu ya. Senangnya karena udah teredukasi waktu itu. Akhirnya gue join sebagai taruh duit dulu awal-awal, nggak langsung ikutan, tapi tetap ikut meeting gitu ya, seminggu sekali. Cuman nggak turun langsung ke lapangan. Tapi udah tahu belum kalau itu bisnis modelnya kayak apa minimal? Tahu, bisnis kuliner waktu itu nasi goreng mafia sama orang abnormal udah tahu. Oh, pertama kalinya lo naruh di nasi goreng mafia? Enggak, pas abnormal pas subuh jangan. Oh, nilainya gede? Enggak ada lah. Iya enggak maksudnya. Masa harus dikasih tahu orang nilainya. Pokoknya hari itu intinya bukan masalah duitnya, bukan masalah apa-apa. Intinya hari itu mereka tuh nggak pernah ngajakin gue untuk lo kalau join sama gue jadi triliuner, nggak pernah. Karena mereka memang pengen ngebangun bisnis untuk membantu banyak orang. Di detik itu ya, itu yang buat gue akhirnya join. Dan so far gue kerja bareng mereka, ya selama 3-4 tahun di perusahaan itu. Walaupun mereka konsultan, itu tidak pernah bergesekan sekalipun. Justru kita seakan-akan kayak berdampingan. Justru mereka melengkapi apa yang gue gak ngerti, dan gue melengkapi apa yang mereka juga gak ngerti. Wah, ini keren nih kalau bisa kayak begini nih founders gitu. nih. Nah di sisi itu gue ngerasa bahwa dia tuh kayak bukan nawarin gue, justru dia lagi ngajakin gue berhasil. Jadi gue kayaknya udahlah percaya sama dia di titik itu. Cuman di ketika dia ngomong sama gue, ntar gue butuh lu untuk fokus bareng kita, di titik itulah gue galau. Galaunya adalah lu harus resign deh. Satu, dua, gue harus hijrah karena di perusahaan gue itu juga nggak 100% bersih seperti umumnya perusahaan gitu. Apa sih biasanya kayak investasi yang pokoknya itu gitulah. Begitulah gue ya. nggak bisa cerita detailnya, tapi nggak 100% bersih di posisi itu. Dan di titik itulah gue goyah bahwa gue hijrah sekali lagi nih. But this is the final. Pikiran gue waktu itu. Nah gue umroh lah. Gue tanya ke istri gue, nyokap gue nggak setuju, istri gue setuju. Istri gue bilang kamu umroh dulu. Kita umroh yuk. Tadi gitu kita kemudian minta sama di atas, sekali aja jawabannya langsung dikasih. Hari itu gue umroh, alhamdulillah pulang dari umroh, itulah cikal bakal rambut gue botak. Di Budis gue dikenalnya botak, nggak kayak sekarang udah berambut. Iya. Nah pulang dari umroh, sebulan kemudian gue resign. Itu lo ngomong gimana? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ketika ada dua pilihan yang sama-sama berat dan dua-duanya juga mungkin punya opportunity. Sehingga sebelum kita lebih lanjut mengenai pembahasan gimana cara lo bangun, let's say tipis saja bahas mengenai warung abnormal, bakso bujangan, franchise dan seterusnya gitu, ilmu-ilmu yang mungkin nanti lo akan share gitu ya. Artinya dua pilihan yang di sini notabene-nya orang pekerja profesional pengen buka bisnis, namun di perusahaan sebelumnya itu mungkin dia habis dapat promosi jabatan, naik gaji, bonus dan seterusnya. Itu ngomongnya gimana, bro? Ngomong kemana? Ke perusahaan lo. Ke bos lo yang tempat lo kerja lah. Normal aja. Pulang umroh itu gue udah bikin email sebenarnya. Cuman gue save di draft. Gue gak ngajuin dulu. Oh lo bikinnya di Masjid Nabawi atau mungkin di masjid? Enggak, masih di kantor sebelum berangkat. Oke. Udah bikin tapi gue save di draft. Gue gak kirim-kirim tuh. Gue gak kirim-kirim.
Sebenarnya waktu itu posisinya gue lagi bisnis juga. Jadi pas saat gue masih kerja itu gue lagi bisnis food court. Oh, itu paralel. Paralel, semuanya paralel. Oh. Bener-bener in the same time paralel. Rex ngeliat lo dari situ juga kali Barengan. karena. Oh. Food courtnya juga barengan kita. Food courtnya lo sama Rex juga? Barengan. Bedanya gue yang handle. Gitu. Loh, duluan lo ngantor apa duluan lo bangun? Gue ngantor dulu. Ngantor dulu, pertengahan jalan baru bangun food court. Bangun food court. Habis itu karena kejadian di food court lah gue salah satunya jadi resign. Oh, karena food court lo. Enggak salah satu, tapi bukan itu. Iya, tapi maksudnya kan lu pelajaran kan bahwa ketika lu nggak fokus sama nih bisnis, yes. Salah satunya kan, yes. Makanya waktu itu hancur tuh food court, yes. Akhirnya ini salah satu alasan gue harus cabut nih karena terbukti bahwa gue nggak total di situ. Betul. Oh oke. Itu salah satunya. Dan angkanya nggak kecil, miliaran. Ruginya? Iya. Oh parah. Itu pertama kali gue kehilangan uang, bukan gue, kita, karena kan tuh rame-rame. Kita kehilangan uang segitu banyak. Gitu. Wow. Tapi di detik itu gue inget banget bahwa gue yakin rezeki itu udah ngatur, di balik kebangkrutan pasti udah disiapkan jembatan atau perahu baru. Kita yakin. Yeah. Yang perlu gue lakukan adalah mencari satu yang berhasil dari ratusan bisnis yang gagal. Jadi gak usah mikirin yang gagal, cari satunya yang bakal berhasil. Oh ini juga ya berarti ya? Yeah. Perbandingannya jauh juga ya? Ya karena kan setiap orang kan cuma cukup cari satu bro. Iya. Lo berapa kali coba bikin? Waduh, nggak kehitung lah. Sampai akhirnya kasih solusi. Iyalah. Kan? Waduh, nggak kehitung. Yang lo butuh cuma satu yang berhasil kan. Lo nggak usah mikirin yang lain. Nggak usah mikirin yang gagalnya. Cari sampai satunya ini berhasil. Cari terus. Nah, gue menemukan itu di grup yang dengan Rex Marindo waktu itu. Gitu. Nah, gue ingat banget kata satu kalimat, Koy, yuk kalau mau hijrah bareng. Rex tuh. Dia personally ya, dia itu buat gue pribadi ya, ini pribadi gue pribadi ya, dia itu gak cuma teman, gak cuma partner bisnis, tapi benar-benar orang yang narik gue dari hijrah untuk hijrah. Personally. Kalau nggak karena dia dulu ngajaknya, angle-nya itu, kalau angle-nya bisnis pasti gue nggak resign, dijamin. Tapi kan angle-nya lo mau sampai kapan begini terus? Kan gue tahu bisnis lo ini gimana, kan gue di dalamnya. Ayo lo udah nikah juga gitu-gitu. Terus dia konsisten, wal asrinya konsisten banget tuh dia ke gue. Di titik itulah gue goyah. Ya juga ya, mau sampai kapan gue begini terus? Gitu. Di titik itulah gue makanya putusin untuk umroh. Dan alhamdulillah dapet hidayah, gue resign. Walaupun heboh satu kantor, gue dipanggil sama bos gue, tanya lo kenapa resign, mau bisnis apa orang Indomie, lo gila ya digituin. Awal-awal udah tahu bahwa lo pengen bisnis warung Indomie, which is kan abnormal kan positioningnya Indomie kan. Masih kecil, masih baru cabang atau 2 cabang, 3 cabang, masih kecil banget. Masih belum segede sekarang. Oh berarti udah memang udah bikin, udah jalan dulu. Abnormal tuh udah jalan dulu. Dan lu ada di dalam situ juga kan? Ada, udah jalan dulu. Oh, cuma mungkin pengen fokus, pengen total gara-gara kemarin lu sempat bikin food court bangkrut. Iya. Oh oke. Dan lu ngomong disangka bos lu mungkin lu pengen dibajak sama kompetitor. Iya. Biasanya gitu tuh. Iya, kadang gue posisi VP, bos gue ketakutan. Jadi gue tuh diaudit, dikawal. Serius lu? Karena kan database investor gue punya semua di perusahaan itu. Takutnya gue dibajak dan gue bocorin ke kompetitor. Oh gue ingat banget dulu tuh gue dikawal sedemikian rupa ya. Dan itulah gue juga belajar bahwa kita udah ngasih banyak hal ke perusahaan. Ketika kita resign aja kita gak dipercaya, karena kita jadi penjahatnya. Padahal kita beneran pengen resign karena pengen bangun bisnis di titik itu ya. Tapi gue gak nyalahin perusahaan gue, karena memang in common way kayak gitu. In common way secara legalitas, karena kan gue megang database perusahaan kan, dan terbukti gue memang gak bawa sebiji pun database perusahaan. Gak gue lempar kemanapun juga, karena kan gue industrinya kuliner. Oh iya sih beda juga gitu. Dan gue gak sejak bulan pertama gue di sana itu gue langsung jualan franchise, enggak. Gue bilang sama Rex, gue tuh gak ngerti industri F&B gitu. Gue belajar dulu pada kayak orang gue dikasih buku tebal-tebal tentang franchise bahasa Inggris lagi. Sama siapa? Sama Rex. Gitu kan, suruh pelajarin gitu kan. Ndra, baca nih. Apaan nih Rex? Iya buku. Gila bahasa Inggris semua. Perjanjiannya waralabanya McD, perjanjian Subway. Oh semacam-macam lah gue pelajarin, gue baca. Sampai gue malas, gue translate dulu bahasa Indonesia. Cerita translator gue baca bahasa Indonesia doang. PR-nya gak 2 kali. Kalau bahasa Indonesia PR 2 kali. Pusing translate ya maksudnya apa. Nah itulah gue mulai mendalami franchise. Habis itu gue survei lokasi, survei kenapa McD di kiri nggak di kanan dan segala macamnya. Sampai akhirnya gue survei juga perjanjian kemitraannya.
sampai terakhir tuh skemanya, yang paling terakhir gue pelajarin tuh skema, cara bikin skema. Tapi alhamdulillah banget kalau nggak karena Rex dan teman-teman, terutama Danis ya yang bikin FS tuh bantuin gue tuh bareng awal-awal, mungkin nggak akan seperti sekarang. Jadi benar-benar habis itu antar partner nggak cuma saling trust doang, tapi saling bantu, dan ketika ada masalah digotong bareng-bareng. Itu sih penting sih. Ya kita lihat ya, maksudnya gue gak menyebut nama orang lah, mungkin ini juga udah rahasia umum juga ya. Ketika pebisnisnya mungkin dia bisnis cabang, franchise, waralaba gitu ya, yang kita juga mungkin makan lah produknya gitu ya. Artinya kan sempat, yang gue tahu sih sempat kemarin jatuh. Ternyata sendirian dia. Yang gak usah sebut ya. Gue gak tahu, mungkin kita punya pemikiran perspektif yang sama apa enggak ya, gue gak tahu ya. Tapi sih gue rasa sih kayaknya sama pemikiran kita sih. Ya kan, gede juga, dia franchise juga. Ya terlepas mungkin dia punya kegagalan, kepleset, ilmu dan seterusnya, itu udah pribadinya dia lah. Mungkin dia gak ngerti pola ilmu apa segala macamnya. Yang penting qadarullah bangkrut. Tapi ternyata dia ditinggalin. Versi gue ya, gue gak tahu kenyataannya beneran literally ditinggalin atau enggak. Tapi ditinggalin sama sekitar-sekitarnya, dan dia harus berjuang sendirian. Nah yang kayak gitu-gitu kan harus ada yang bantu, bro. Betul. Nah gue nggak tahu, lu berperan juga nggak ngebantuin dia apa segala macamnya. Ya gue nggak ngerti ya. Mungkin mudah-mudahan lu bisa tahu apa yang gue maksud orangnya gitu ya. Tapi artinya ini menjadi pelajaran buat kita ketika let's say berbisnis sama founders yang lainnya juga harus solid ya. Klise sih, tapi memang harus begitu ya. Ya sometimes kita melupakan yang wajib, malah menghalalkan yang sunnah gitu. Bermuamalah itu sunnah apa wajib? Oke. Sunnah. Ya, oke. Bermuamalah kan. Iya, muamalahnya. Kan? Bisnis, iya. Ya Sunnah mubah kan? lah, boleh lah. Boleh kan? Boleh. Silaturahim? Silaturahim ya menjaga silaturahim antar muslim. Oh iya, wajib dong. Nah, kadang-kadang kan orang kan bisnisnya nggak berhasil, silaturahimnya putus. Itu maksudnya. Padahal bisnisnya itu muamalah, silaturahim itu wajib. Gitu. Kadang orang suka salah persepsi. Iya sih. Tapi itu normal sih. Kalau bicara human being itu normal. Ya kita berhubungan baik dengan menjaga, apalagi darah kaum muslimin itu kan nggak boleh di. Ini berbicara jauhnya ya. Sehingga mungkin dihukumi bahwa kita ini wajib menjaga satu sama lain gitu kan, maksudnya kan. Intinya begitu kan. Makanya which is ada silaturahmi, which is ada persahabatan dan seterusnya. Maksud lu kan itu kan. Iya memang diutamakan. Ketika lu udah cerai-berai bisnisnya, lu harus tetap harus bersilaturahmi, saling bangun. Itu yang so far gue berpartner ya, belum pernah ya. Ada. Tapi intinya itu yang gue dapetin, kenapa dulu ketika kita bangun brand tuh kita gede. Itu karena kekuatan di level foundersnya yang menjalankannya waktu itu. Saling percaya, saling support, dan memiliki spesialisasi. Ini penting banget nih, spesialisasi. Jadi gue tuh nggak pernah ngelakuin, gue nggak ngerti branding waktu itu. Jadi gue gak pernah nyentuh hal branding. Gue hanya fokus di jualan franchise aja dan membuat franchise yang baik dan benar saat itu posisinya, dan membuat laku udah, sama cari lokasi. Pokoknya cuma cari lokasi, closing franchise sama maintain franchise. Gue gak ngurusin branding, gue gak ngurusin operation. Ada teman-teman gue yang lain, ada Rex, ada Mas Danis, Stefani, Sarita, dan lain-lain yang membantu gue memberesin itu. Jadi itulah kekuatan yang mungkin yang bisa gue share, bahwa dulu kita tuh fokus di area aja masing-masing. Ini benar. Dan trust each other. Iya. Ketika gue salah di posisi gue, maka teman-teman yang lain percaya bahwa gue bisa beresin. Itu. Dan dikasih kesempatan untuk beresin. Itu yang terjadi ketika gue bangun dikasih solusi. Iya, paham. Itu yang terjadi ketika gue bangun dikasih solusi ya. Ini kita diskusi di sini ya. Saling isi cerita. Intinya kayak gue sama partner gue yang lainnya, gue Halid Renat, itu saling isi porsi. Nah, bersuara yang lainnya boleh, ya kan, saling ngasih masukan apa segala macam. Tapi ketika porsi domainnya masing-masing, itu untuk akan lebih mudah juga ke depannya, ruang gerak, design dan seterusnya, ya nggak sih? Setuju. Nggak banyak kepala, misalnya satu bidang tapi ada dua kepala, itu bisa perpecahan tuh. Sebetulnya kita bisa belajar dari dunia ini, bro. Dunia ini kan ada matahari, ada bulan. Kalau dua-duanya matahari, nggak ada malam, panas terus, berantem. Ya. Karena ada dua matahari. So harus ada jadi bulan, harus ada jadi bintang, menyinari pada saat orang tidur. Masya Allah. Tapi kan nggak ada bulan, nggak ada bintang, gelap tuh malam. Masya Allah. Walaupun bulan nggak kelihatan, nggak pernah diomongin kan bulan sama bintang. Yang diomongin selalu matahari gitu kan. Karena matahari terang beneran. Jadi pengen ngasih sesuatu. Aduh jangan. Itu kalau gue pribadi ya, filosofi gue pribadi. Boleh nggak bentar gue ngasih sesuatu? Apa tuh?
Beneran bintang ya jangan. Tapi jangan dinilai dari harganya ya. Iya, apa tuh? Jijibat gue, jijibat. Ini harganya apa? 2 jempol, 1 jempol sama 1 telunjuk. Kemarin anak gue gara-gara anak gue belajar, gue gak ngerti dia dapat dari mana sekolah apa. Ayah, tapi jangan marah. Gue bilang, ini anak zaman sekarang. Iya. 4 tahun bro. Tahun ini baru masuk TKA, gue gak tahu bergaul dari mana. Sama kakaknya sih 5 tahun TKA, kayaknya dari kakaknya nih, masnya nih. Ayo jangan marah, gue pikir waduh ngerusakin apa ini, perasaan gue gak enak. Gue ngecek handphone gue dua-duanya ada nih, takutnya handphone gue jatuh, nyemplung air kan. Tapi jangan marah, waduh gue ngecek apa lagi nih, dompet aman semuanya. Please jangan marah, kenapa? Aku mau bilang, tangan lu di belakang dua-duanya. Waduh ngumpetin sesuatu nih. Aku mau bilang kalau di belakang ada apa dek? Enggak, jangan marah, jangan. Enggak, coba ya mau lihat ada apa. Enggak, jangan berdua nih. Ya udah deh, aku harus bilang. Gitu bro. Wah. Masya Allah. Merinding tuh ya. Gue gak ngerti. Iya, antara merinding sampai gue bingung nih orang belajar dari mana gitu. Anak zaman sekarang bro. Beda. Dulu kita umur segitu masih main bekel bro. Bekel, ambola yang congklak. Kamu sih ngambil harus begitu. Iya, nggak tahu. Main nggak Dan? Main nggak? Gak ngerti kayak zaman sekarang. Iya, nggak ngerti. Gensi mah. Saya harus digituin. Anyway, balik lagi. Kalau lo lihat fenomenal franchise, kan kemarin lo memilih satu, ya udahlah, gue harus bisnis apa segala macam. Tapi kan franchise ini kan seluk beluknya luar biasa ya. Apa ya? Misalnya kayak ada yang bisnis jual gerobak, apa segala macamnya gitu kan. Ya. Nah itu lu udah tahu belum sebelumnya? Belum. Pertama kali gue ngerjain industri ini kan. Belum. Zero gue pengetahuan tentang franchise. Awal pertama kali nginjak industri F&B. Bener-bener zero. Gue tuh belajar dari internet, dari buku yang Rex kasih, perjanjian tebal-tebal. Wah pokoknya tebal-tebal deh perjanjian kemitraannya gue baca. Jadi bener-bener gue baca. Karena gue gak ngerti. Tapi gue tahu cara jual. Gitu doang. Oh karena backgroundnya adalah sales dan biz dev gitu. Jadi gue gak tahu tuh namanya industri franchise. Zero. So intinya adalah apa yang bisa dikasih manfaat, kasih solusi buat teman-teman di sini. Bahwa ketika lu nggak tahu apapun, kalau mau belajar, lu bisa. Asal mau baca, mau belajar, mau lihat, nonton. Sekarang nonton kan. Dulu kan baca. Iya. Dulu nonton jarang kayaknya. Dulu baca. Tahun berapa ya? 2014 tuh masih baca buku, masih baca gitu-gitu kan. Asal lo mau cari ilmunya, asal lo mau belajar, lo pasti bisa. Tapi gini Koy, ketika lo baca, kan oke, bukan maksud menggampangkan ya, tapi kan gue tinggal baca aja. Baca, kalau memang semuanya mindsetnya baca ya udah ada buku depan gue baca. Semua juga kayaknya baca. Pada akhirnya yang dari hasil baca itu dari 10 orang baca, mungkin 5 orang yang sukses. Meskipun kita lihat dari pertama mungkin qadarullah, takdirnya. Ya oke. Ikhtiar tepat, tawakalnya jelas dan seterusnya. Tapi kan harus ada learningnya di situ ya. Nah itu nggak cuma sekedar copy paste, lu taruh di otak, lu aplikasikan, lu eksekusikan, selesai kan nggak. Itu kenyataannya kan nggak semudah itu. Betul. Nah waktu itu kan posisinya gue nggak cuma baca. Jadi gue sedang melakukan sesuatu yang menurut gue belum punya ilmunya. Kalau ilmu tuh ibarat kasar gue jalan di tempat gelap tanpa senter. Nabrak sono, nabrak sini. Iya. Gitu. Nah ilmu yang gue baca itu gue harap center. Mungkin gue masih gelap, mungkin gue belum bawa lampu sorot kayak yang sekarang dikasih solusi nih, gitu kan. Tapi at least gue bisa bawa center. Gitu. Center itu akan bisa menuntun gue ke arah yang benar kan. Gue jadi nggak nabrak. Nah center itu adalah ilmu yang lo belajar. Gitu. Makanya kenapa ilmu itu penting dari sebuah bisnis. Gitu. Nggak cuma modal nekat gitu, tapi modal ilmu. Plus sedikit nekat. Karena kalau nggak nekat juga nggak bakal mulai bisnis. Iya benar. Gitu kan, ilmu dulu baru sedikit nekat. Jadilah bisnis yang benar. Ilmu itu ibarat center di tengah kegelapan. Oke. Yang lo pilih waktu itu gimana caranya ketika sebelum ngomong franchise-nya? Abnormal deh. Abnormal lo bangun kan lo tepat positioningnya adalah di Indomie ya. Sebetulnya kalau positioning bukan part gua. Itu Rex. Oke, itu Rex Marindo. Ya oke ya. Dia juga pernah cerita sih waktu itu ya dan seterusnya. Tapi akhirnya ketika lo emang dari awal lo mindsetkan bahwa si Abnormal ini harus franchise. Misalnya kayak gitu. Itu kesepakatan bersama. Oh, oke. Bukan pribadi gua, bukan. Pokoknya kita meeting bahwa gini, kita tuh bener-bener modal nggak gede.
Belum ada investor saat itu, modal dari uang pribadi, dan kita semua punya bukan background yang orang Crazy Rich Jawa Barat gitu, bukan. Bukan gitu ya. Mentang-mentang gitu Jawa kan. Timur udah ada gitu iya, ya. kita masih UMKM, usaha menuju ke arah miliaran. Belum tapi waktu itu. Oh iya, itu doa yang bagus ya. Iya dong. Kadang usaha mikro, kecil, menengah, jadi kayaknya kesannya doanya tuh Cuma menengah mentok. iya benar, bagus juga tuh. Iya oke. Gitu. Jadi makanya kita salah satu solusinya waktu itu adalah franchise waktu itu. Cuman begitu gue pelajarin, wah bro nggak bisa nih kalau franchise langsung karena ada undang-undangnya. Pas gue baca-baca tuh, Bantai aja kan, banyak yang ngebantai. waktu itu bro. Enggak, maksudnya kan banyak aja langsung bantai aja, gas aja. Ya kan- Kan tinggal ada dalihnya Pak, bukan franchise, bilangnya mitra. Bisa. Ya sekarang udah pada tahu. Zaman dulu belum pada tahu bro. Siapa gurunya waktu itu? Siapa yang buka kelas kayak foodisnya? Oh iya. Satu-satunya guru bisnis tadi yang gue bilang, yang gue temuin ya. Mungkin gue kurang gaul dulu ya. Gue cuman alhamdulillah berhasil menemukan Pak Budisman yang menurut gue dia banyak banget ngajarin kita fundamental yang dulu kita nggak ngerti. Contohnya? Bagaimana ngebangun bisnis, memulai dengan masalah, cari market yang besar dan segala macam. Kan dia udah kategori dulu, mulai masalahnya dulu. Ya. What is problem you are trying to solve? Gue ingat banget tuh materi itu betul. tuh. Sangat tancap banget di gue gitu kan. How big is the market? Nomor 2 aja gitu kan. Berarti kan kita ngapain nyari market yang niche saat itu kalau kita pemula. Cari market yang gede yang udah tervalidasi. Itu kan juga kita belajar. Makanya mulainya dari Indomie. Indomie siapa yang gak makan Indomie waktu itu? Gitu, ya kan? Gitu. Makanan terenak di dunia. Oh iya, sepakat sih. Meskipun kemarin gue sempat berdebat sama bini gue gara-gara dia ngelihat rekomendasi dari selebgram gitu deh. Besok katanya bisa ngalahin Indomie. Masa? Belum coba. Apa coba cari besok ya? Lupa gue namanya. Ini ya. Kita ke Hypermart. Udah dibeli, cobain. Iya, tuh biasa sih. Iya lagi. Gue nggak bilang ngalahin ya, tapi nah ini, iya bener. Oh ya? Iya bener ini. Penasaran gue. Ini bener. Aduh, gue endorse lagi besok. Bayar lo. Ini testimoni gratis dan testimoni beneran nih. Gue jarang-jarang bisa memuji sebuah produk karena. Tapi enak itu relatif bro. Nggak tahu ya. Iya, relatif lah enak kita. Menurut lo enak, menurut gue belum tentu. Tapi waktu itu pas bini gue ambil, gue bilang enggak. Indomie nggak akan tergantikan. Dalam hati gue gitu. Iya. Pas Bini gue ngambil 2. Ya udah terserah. Gue tetap mie goreng jumbo yang putih merah sama putih biru andalan gue tuh. Udah jumbo 2 lagi. Portugal. Apa tuh? Porsi tukang gali. Mie pinggir-pinggir jalan. Yang misalnya ada kabelnya warnanya coklat dari pala sampai bawah. Amin nyemplung sumur kan doi. Amin nyemplung got. Ya bisa makan tuh. Itu mau nasinya bu. Bener tuh ya. Nasinya gede-gede banget tuh. Portugal. Nah oke gue makan. Tep. Bini gue goreng. Cobain. Bini gue apa? Cobain. Iya lagi. Setara sih levelnya. Penasaran gue. Bisa sama bro. Rasanya bisa sama. Gue gak ngerti. Kayaknya mungkin dulunya kerja di Indomie. Dibawa kayak resepnya. Gak mungkin ya. Ada tuh dikunci banget rahasianya. Dikunci. Di mana? Di rumahnya? Gak tahu kalau itu ya. Tapi ya oke lah. Oke bener lu cobain. Ini bayar lo besok lo. Hey beneran ini gua testimoni beneran ini. Oke, kita coba. Ini bener yang original. Ini pokoknya mirip gitu sama. Nah udahlah anyway. Lanjut. Lo kepikiran akhirnya si abnormal ini. Ya oke lah, gua gak mau banyak bahas mengenai abnormal sih. Sebentar gue pengen bahas mengenai strategi lo nya. Awal mulanya gimana caranya lu bisa bisnisnya itu dengan franchise yang benar apa segala macam selain baca buku ya. Maksudnya kan pasti lu riset lapangan dulu. Pertama kali yang lu lakuin apa dulu nih? Waktu itu setelah baca ya, gue ngeriset mapping lokasinya dulu. Jadi gue tuh penasaran dulu, kenapa sih McD ada sebelah kanan dan sebelah kiri? Itu gue keliling tuh, pakai motor gue di Bandung keliling gitu ya awal-awal. Kanan kiri jalanan itu maksudnya? Iya. Misal Dago nih? Iya. Kenapa di kanan? Kenapa nggak di kiri? Gue selalu gitu nanya dalam hati gue. Oh, udah seilmiah itu lu ya? Iya, karena kan gini, karena di perusahaan gue lama, bukan perusahaan gue sih, kenapa gue jadi the best? Orang-orang tuh kan kalau jualan cuma jualan doang. Kalau gue pakai strategi dulu, gitu. Jadi gue nggak mau barbar asal jual, gue lihat siapa the best di tim ini. Oke. Dia lakuin apa? Nah, setiap orang-orang yang lakuin apapun di the best itu gue ambil yang baik-baiknya dan yang gue bisa gue lakuin itu. Oh, oke. Jadi gue riset dulu jadi the bestnya, karena kan gue pemalu bos. Oh sama kayak gue dong. Masa
too good to be true. Batuk gue. Gitu. Gue tuh introvert banget. Masa? Kalau nggak percaya sih. Gitu. Jadi poinnya adalah bahwa karena gue dulu pemalu, gue nggak bisa ngelakuin kayak gue tiba-tiba ketemu orang di jalan nawarin kartu kredit, gue nggak sepede itu waktu itu. Nah gue cari kebaikan teman-teman gue ini, teknik teman-teman gue ini yang gue bisa jalankan. Oke. Dengan style gue. Oke. Gue kebiasaan begitu dari dulu ngerisetnya. Oke. Sama juga dengan hal ini, gue mengcopy brand gede yang gue udah sustain bangun bisnis gitu. Dari lokasinya dulu gue tuh riset. Oke, jawabannya adalah ketika lo temuin pas lo riset, kenapa McD di kanan sama di kiri apa jawabannya? McD 90% bukannya di jalur pulang. Di jalur pulang. Okay. Pulang kantor. Contoh. Pulang sekolah. Oke. Misalnya lo kantor arah yang sebelah sini nih, maka dia nggak ke arah sana. Ya, dia nggak akan ngambil, dia ambil seberangnya, yang arah lo pulang. Oh, ngerti gue. Contoh, arah pulang. Ya, Kenapa arah pulang? Karena orang kalau berangkat kantor cenderung terburu-buru takut telat. Iya lagi. Nggak mungkin mampir makan dulu, itu satu. Ya. Yang kedua, mereka itu kalau misalnya berangkat biasanya kalau suami-suami udah babakal dari istri. Oke. Walaupun sampai kantor kadang dimakan juga. Ngomong jangan jujur dong. Tapi kan ada segitu ya. Maksudnya udah terburu-buru takut macet dan segala macam dengan keriuhan pagi itu kan pagi riuh banget kan. Gitu. Jadi orang nggak mungkin kepikiran beli makan di jalan. Keren. Gitu ya. Jadi orang McD itu jangan jalur pulang. Kalau pulang, satu, lo nunggu macet, mampir dulu. Betul. Dua, nunggu maghrib, mampir dulu. 3, makan di rumah kemalaman ntar gue sakit perut, makan dulu. 4, bungkus buat orang rumah. Iya, jadi semua kebaikan tuh ada jalur pulang buat F&B bisnis. So that's why McD buka di jalur pulang. Itu yang pertama kali gue ngeh. Belum yang lain-lain ya. Gue baru notice lagi bener ya. Coba kita bedah kasus ya. Di Cibubur, gue rumah Cibubur, keluar tol Cibubur, McD. Bu pertama McD langsung. Sebelah kiri. Jalur pulang. Dia selalu gitu. Oh iya, terusnya lagi lurus, Ricis kiri, semua kiri, KFC kiri, Starbucks pizza. kiri. Oh iya, Starbucks kiri, K-bar kiri, Hanamasa. Loh iya ya, sebelah kiri makanan semua ya. Arah Cibubur ya alternatif ya. Iya. Yang di kanan mallnya. Kanan mallnya bener. Kecuali TSM kiri. Oh iya TSM kiri ya, kenapa tuh? Ya dapat tanahnya segitu kiri. itu mah lain cerita bos. Kan gede tanahnya, sudah gede, kanan habis. Iya. Emang iya, coba ntar Putri, temen gue nih, gue mau nelfon Putri abis ini nih. Emang iya lu gak dapet tanah lagi? Iya juga ya. Iya kanan nih semua mall ya. Kecuali TSM Plaza Cibubur kanan, Citra Grand kanan, Cibubur Times Square kanan. Iya. Junction juga kanan kan. Junction iya. Kanan juga. Satu-satu yang kiri cuma TSM doang ya. Oh bener tuh. Bid'ahnya F&B tuh berarti itu dia tuh. Pokoknya intinya makanya kalau mau beli ruko nih, investasi ruko dan mau pakai F&B, cari yang jalur pulang. Jadi pasti tersewa F&B. Ilmunya udah jadi rahasia umum soalnya. Gampang sekarang kalau gue punya ruko, gue tinggal tulis aja. Disewakan khusus es krim anti sebuah brand. Kayak sekarang lagi tren. Nggak gitu juga. Bagi orang yang ngerti ilmunya begitu. Tapi kan ilmu buka F&B jalur pulang tuh udah jadi rahasia umum. Gitu udah nggak lagi suatu rahasia banget gitu ya. Bahwa jalur pulang itu seksi buat F&B. Oke. Gitu. Jadi kalau punya ruko jalur pulang tuh, kalau mau beli ruko jalur pulang. Iya, kalau mau beli buat disawain lagi ya. Disawain lagi atau buka sendiri. Oke, jalur pulang. Tapi kalau nggak cocok strateginya gimana? Ada lagi faktor lain. Itu kan jalur pulang adalah first opsi. Bahwa pokoknya jalur pulang. Yang kedua adalah di mana market lu berkumpul. Belum tentu bukan di sebelah McD lu happy. Gampang, tinggal melipir aja ke cari Alfamart, Indomaret. Lu cari. Gitu. Mereka masa nggak ngeriset. Tinggal nebeng aja traffic di situ. Kita ini bodoh-bodohan. Cari McD. Melipir ke sebelahnya. Contoh, gue punya brand ayam bakar lagi into. Marketnya apa? Siapa yang beli leh? Anak muda. Bukan sebelah McD. McD lah. Terus pasti rame. Mungkin. Kenapa lo masih rame buka sebelah McD? Ya McD-nya jualan ayam, masa kita nggak jualan ayam? Segampang ini. McD yang tempat sebelah buka ada prosotannya nggak? Yang biasa gue temuin sih ada sih. Nah kalau McD ada prosotannya, berarti McD udah tahu area situ kebanyakan family atau perumahan.
Terus lo tadi ABG bukan sebelahnya, ya lo sepi. Oh, iya. Itu contoh gampang kedua. Ya, Hanya lihat dari fasilitasnya doang. Oh iya bener, ABG belum tentu mampir karena family. ABG belum ada. Nggak mungkin ada perosotan. Iya, dan juga belum nikah ya. Iya. Misalnya kan. Contoh McD Dago, nggak ada perosotannya. McD Dago Nah itu Bandung. kenapa? Oh karena dia Nggak menyasar ada. ABG. ABG kampus semua isinya. Itu contoh gampang ya. Tapi belum tentu juga kayak gitu. Tapi itu contoh gampang. Oke. Contoh gampang. Banyak banget riset-riset lain yang lebih dalam. Itu contoh paling gampang. Seperti yang gue bilang, bodoh-bodohan. Oke, kalau Alfamart, Indomaret, misalnya kita jualan juga kan biasanya kan kalau di Alfamart, Indomaret kan depannya kan di parkirannya selalu dikasih Buat UKM. buat UKM, ya kan? Artinya kan itu dia terbuka untuk umum. Yes. Cari aja, misalnya kita jualannya ayam goreng apa sih namanya kayak Sabana tuh apa? Ya namanya? fried chicken lah. Fried apapun chicken itu. ya. Misalnya kayak gitu. Yaudah cari aja Alfa, ngapain lu request. Oke, Alfanya penuh sampingnya. Bisa gak sih? Bisa. Karena gini, tergantung kalau market lo ABG nggak cocok. Karena Alfamart sama Indomaret itu sama, menyasar ya? perumahan. Jadi instead of lo jauh-jauh ke Superindo, lo ke Pegadaian. Satu, dua, dia memang mencari orang-orang yang nggak belanja bulanan. Kalau lo bisa belanja bulanan bukan marketnya dia, pasti lo ke Superindo, ke Borma. Karena lo belanja bulanan lebih murah jatuhnya. Borma Setia Budi itu. Tahu Itu apa namanya itu bukan marketnya. Tapi kan lo butuh yang retail. Lo tiba-tiba butuh tisu 1 biji, lo nggak mungkin ke Informa. Informa kalau ngomongin ke Borma. Iya. Ke Alfa atau Indomaret gitu. Oke. Jadi memang kebutuhan daily needs yang lo butuhnya cuma dikit-dikit doang. Tapi zaman sekarang katanya udah nggak butuh juga yang namanya lokasi strategis. Sekarang udah perpindahan zaman, ya kan? Ini mungkin kita bisa berdebat lebih lanjut sih sebenarnya di sini. Tapi di sini gue mewakili konsumen aja deh, yang menjadi kontradiktif lo. Let's say gini, di zaman sekarang itu udah banyak menyasar kepada customer behavior. Betul. Oke, misalnya perilaku orang, jadi udah nggak zamannya lagi si produk atau si brand mendekat ke market. Market mendekati ke lokasi strategis. Contoh, dengan lu mindsetnya adalah lokasi banget, artinya lo masih menggunakan strategi, let's say carilah yang 4P itu ya, product, price, place. Promotion. Yes. Place banget nih. Berarti kan gimana caranya si market ini nantinya akan mendekat ke sebuah lokasi yang strategis. Oke? Nah, dibalik dong sekarang polanya. Bukannya sekarang udah dirubah strateginya, produk itu mendekat ke market atau mungkin sebaliknya ya, let's say online misalnya. Ada di mana-mana, everywhere. Nah, ya kan? Jadi nggak perlu lagi place sepertinya. Misalnya bisa di online, misalnya di marketplace, everywhere pokoknya. Oke. Apapun itu. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Oke. Tergantung. Tapi intinya gini, ada probability. Kalau memang kita nggak punya budget untuk menyewa di lokasi strategis, sorry, gue ralat dulu. Lokasi strategis itu bukan berarti di pinggir jalan utama loh. Jadi Indonesia itu terbagi 3, main road, second road, sama wings road. Oke, setuju. Ya Setuju, kan? oke. Nah, wings road ini belum tentu di jalan utama loh. Contohnya? Jalan sayap. Contohnya? Contoh Coba kita bedah deh, main road udah tau lah ya. jalan cepat yang jalurnya gede. Biasanya tuh McD yang gede-gede itu adanya di main road. Cibubur tuh jatuhnya main road loh. Ya, itu. Karena Kuarto langsung udah gak ada jalanan lagi. Itu main road tuh. Main road. Oke. Ya kan? Terus? Nah, kalau lu perusahaannya kecil, gerobakan, bukan di main road, ya lu nggak kelihatan, bos. Orang cepat semua. Set nggak kelihatan. Oke. Maka nggak cocok. Itu kan strategis kan? Iya. Tapi ada strategis yang sesuai dengan market lu. Strategis itu sesuai dengan market lu. Coba yang kedua apa tadi? Second road. Di mana? Second road itu belokan pertama dari jalan utama. Belokan pertama. Jadi masih area rame. Karena begitu belok tuh masih rame tuh. Biasanya banyak brand-brand. Udah masih ada brand. Masih ada Alfa, Indomaret, masih ada brand-brand macam-macam lah. Mungkin ST House dan teman-temannya masih ada tuh. Second road. Oh, ini ya Dago Riau ya? Yes. Oh, yang ada banyak distro-distro segala macam. Second roadnya di situ masuk. Atau kalau di DU itu belok kanannya pas ke kampusnya. Pas ke nasi goreng mafia tuh kan. Pas sampai gacoan juga di situ. Nah, itu kan second road. Oke. Brand semua nggak isinya? Brand semua. Marketnya di situ. Atau masuk lagi dari DU itu Dago itu ke masuk ke dalam ada namanya tuh Bagus Ismail. Itu tahu. Wings Road. Tapi kan gerobakan banyak di situ, kios-kios, rame brandnya. Nah, kalau market lo di situ, maka yang strategis lo adalah di Wings Road. Bukan strategis lo di DU. Mati lo. DU tuh di Patok Ukur ya? Yes. Jadi strategis menurut market lo. Oh, I see. Keren insight-nya nih.
Strategis menurut market lo. Where the market is, that's you open. Oke. Pertanyaannya, lo riset enggak? Cuman asal-asalan buka sebelah McD lah, buka sebelah House lah, buka sebelah ST lah, buka sebelah Bakso Haji Akang lah, whatever gitu ya. Nggak segampang itu Romeo gitu kasarnya. Oke, meskipun online. Oh, online. Oh, ngerti gue. Gue coba sebenarnya kalau mau dikontradiktifin panjang banget. Panjang. Ya, maksudnya kan ini juga pasti kan ada subjektif apa segala macam. Misalnya gue mau counter nih semuanya nih ya. Mungkin secara subjektivitas bisa. Tapi artinya coba kita masuk ke insight-nya aku yang lebih dalam. Contoh misalnya gini. Yang mungkin gue rasa juga objektif juga sih sebenarnya sih mindset lo. Misalnya gini, online. Online pun juga pasti kan market concern banget sama jarak. Kalau jauhan ongkos kirimnya lebih mahal dari makanannya nggak tahu. Ya. Jadi gue nggak bilang kalau hidden gem itu jelek, no. Itu ada marketnya tetap. Tapi kan logik awal kalau lo hidden gem lo perlu satu viral marketingnya. Sehingga orang tahu lo. Berarti kan lo butuh budget nih. Kalau lo nggak punya budget marketing, ya lo budgetnya di ruko yang strategik menurut market lo. Kalau lo memang mau arahin ke marketing boleh nggak? Boleh. Lo bikin viral sedemikian rupa orang datang. Tapi yang kedua nih, produk lo enak nggak? Ketika udah viral di hidden gem, pas dia makan nggak enak, ditinggal orang. Dan biasanya kalau di hidden gem itu jualnya bukan produk, experience, view yang dijual ya kan. Tapi kan bisnis ada hukum probability bro. Apa yang bisa dihitung dari sebuah hidden gem? Kalau di lokasi strategik ada namanya conversion rate dari penduduk sekitar. Nah itu yang jadi hukum probability. Tapi kan gini bro, ketika lo masuk ke dalam satu hidden gem, let's say kan memang itu kan adalah behavior ya, experience, behavior dan seterusnya. Itu kan juga menolong. Ketika lo jualannya fokusnya kepada produk nih, ya kan. Tapi kan memang ada satu sisi yang memang ada customer behavior tertentu ketika lo masuk ke dalam sebuah lokasi, ternyata itu adalah pengalaman baru menurut dia. Poin kan? Betul. Kan gue bilang ini masalah hukum probability. Cara itu nggak salah. Cara itu benar. Tapi dari 10 orang, berapa banyak yang mengerti untuk buka bisnis di hidden gem secara probability orang? Nggak semua orang memahami cara buka di hidden gem. Lebih gampang kalau gue pemula bisnis, gue buka di market yang rame, di tempat yang rame. Nebeng traffic ya. Jadi kan ada yang kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ada namanya conversion rate dari area sekitar. Di area radius 3 kilo lo itu ada berapa banyak jumlah penduduk. Kalau daerahnya padat, maka probability lo tinggi untuk dapat omset. Itu baru probability ya. Belum tentu dia kotak lu. Balik lagi ke masalah marketing sama enak apa enggak produknya, sama murah apa enggak, terjangkau apa enggak sama marketnya, sesuai apa enggak sama marketnya gitu-gitu. Tapi poinnya adalah kalau marketnya besar, maka di situ lo punya probability untuk orang datang ke hotel lo. So why Pak Budiman dulu belajar how big is the market. Ini kalau bicara big picture Indonesia, kalau gue kecilin ke dalam sebuah lokasi, how big is market in your location. Gitu. Lo buka di penduduk kayak yang 1 juta penduduk sama buka di 100.000 penduduk, hasilnya pasti beda. Gitu. Makanya kenapa di mana banyak perumahan, di situ banyak brand. Hukum probability bermain. Di mana ada perkantoran, di situ banyak brand. Hukum probability bermain. Gitu. Jadi ada hukum logik simple dari hukum probability. Kenapa lokasi strategik menurut market lu itu penting. Ingat lah, menurut market lu ya. Spesifik lo. Nggak cuma strategik menurut McD, menurut KFC, belum tentu cocok sama gua. Gitu. Wah, koi ngeri nih emang. Koi. Itu gambaran gampang. Gitu. Dan kalau sering muncul di depan hadapan market juga itu menjadi satu strategi nggak sih? Betul, sering dilihat kan. Sering dilihat ya. Nih, gua kasih lo bocoran dikit buat teman-teman nih. Paling gampang. Sekolah paling lama apa di Indonesia? Sekolah paling lama maksudnya? SD, SMP, SMA, TK. Paling lama mana? SD lah. SD. Berapa tahun SD? 6. Kebayang nggak kalau brand lu buka di jalur orang berangkat atau pulang sekolah 6 tahun dilihat terus. Itu sampai gede lo keinget. Makanya persepsi orang tentang fried chicken setiap orang beda. Tergantung lo kecilnya sering diajak kemana. Iya. Ya. Kalau lo sering diajak ke McD, maka McD jadi opsi lo. Ketika lo sering diajak ke KFC, atau lo sering lewatin KFC setiap sekolah, mau nggak mau nyokap lo pasti kan mampir ke KFC, walau cuma sekali 2 kali, nggak mungkin sekali juga sih anyway. Iya bener lagi. Gitu. Kalau gue dulu deket Texas, jadi gue Texas mulu yang makan. Jalur sekolah gue, nyokap gue kalau mau ajak fried chicken gampangnya yang deket sama sekolah. Gue ke situ. Iya. Apalagi zaman sekarang, emak-emak habis nganterin anak SD itu bingung mau kemana, nongkrong deh. Arisan lah, Jumba lah, whatever lah itu ya.
Zumba bakar 200, habis itu nongkrongnya masuk 400 profit. Mak gak ngaruh mak. Zumba habis itu banyak nongkrongnya nimbun lemak lagi. Ya makanya. Buang duit doang lo, buang duit suami doang lo. Gitu ya, itu ada logik. Makanya ada anekdot ya bukan kata gue ya. Sorry nih mak nih, sorry banget. Ada anekdot kalau cewek kumpul itu kalau nggak ngumpulin lemak kumpulin dosa. Ini bukan gue ngomong ya. Anekdot umum loh ini. Gibah maksudnya. Ini bukan gue ngomong. Bukan gue ngomong loh. Ini market yang ngomong. Oh market tuh ngomong. Loh ini realita. Iya. Bawa malah nongkrong nih. Iya. Ngopi segelas 3 jam kita ngobrol. Bener ya. Kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Kalau nggak banyakan jajan, banyakan ngomongin orang. Tapi ya, nomor 2 itu ngomongin orang butuh energi, bos. Oh iya. Jadi makan juga ya kan? Makan juga. Kan capek. Sorry canda. Itu bercanda. Kalau ada nggak ngerasa berarti itu bohong. Itu. Tapi kayaknya pada ngerasa semua. Itu umum, bukan dari gua, tapi umum melihatnya seperti itu. Makanya kebanyakan marketnya F&B adalah cewek. Gitu, bro. Okay. Kebanyakan ya, bukan berarti cowok bukan market ya. Kebanyakan. Iya. Apalagi ya kira-kira ya, bro, ini keren banget ya. Insight-nya gua lumayan banyak melek lah ya. Anyway, ilmu-ilmu basic kayak tadi, lo bisa belajar lo. Belajar di mana? Di Foodies. Oh iya. Jadi lo bicara basic itu ada namanya paket basic MBK, memulai bisnis kuliner dari nol. Oh ini nih pas banget ya. Jadi gini, Koy. Artinya gini, kan kalau di Foodies lo Rex, Stefani, Danis, yang lainnya gue tahu nggak ya? Sarita laki kan tuh bininya Rex. Ya itulah ya. Artinya gini, itu kan betul-betul membantu buat para UMKM yang pengen membuka bisnis kuliner lebih gacor, lebih tajam lagi. Betul. Iya kan? Betul. Artinya banyak diajarin di sana. Dan uniknya di Foodies ini kalau menurut pengalaman gue dan bukan di gara-gara di depan lo ya. Artinya kan banyak juga Rex cerita sama gue. Ternyata kenapa sih lo di setiap kelas-kelas di Foodies ini adalah selalu, gue gak tahu ini selalu apa enggak, tapi intinya lumayan sering dibahas mengenai kegagalan lo, keberhasilan, iya tentu, pasti kan solusi ya. Namanya kita ini sebuah masalah yang kita pendam, kita pengen belajar, edukasi di platform-platform yang lainnya, terutama mungkin Foodies, pasti pengen dapat solusi kan. Tapi kan di situ kan lu selalu share juga ya. Ya mungkin porsinya sedikit apa segala macam tentang hal-hal yang negatif, mungkin lu pernah gagal apa segala macam. Oh iya, pasti. Tujuannya buat apa ya? Gini, belajarlah dari kegagalan orang lain. Oke. Jangan dulu kita yang gagal, bangkrut bos. Oh, udah hilang duit. Jadi ini menjadi tolak ukur bahwa gue dulu pernah melakukan kesalahan seperti ini. Lu jangan diulangin. Contoh paling gampang yang paling kita sharing adalah kita dulu lupa bayar pajak yang compile, sehingga kan ada denda begitu banyak. Waduh. Tapi kan orang-orang nggak perlu ngalamin kayak kita lagi. Kita orang bisa belajar. Makanya kita selalu legalitas harus ketat karena jangankan franchise, landlord aja bisa mangkir dari perjanjian landlord. Iya sih. Gak usah bicara franchise, landlord loh. Kita udah deal sama ruko, dia bisa belokin. Sorry pak, nggak bisa perpanjang, mati nggak lo? Lo lagi rame-ramenya. Gue udah selesai. Dia mau jual hak dia. Mending dijual, dikasih ke orang, brand lain. Aduh. Karena selalu ada orang nikung di tengah jalan. Ketika kita rame itu ruko kita dibidik. Banyak brand yang kepengen masuk dan dia bisa jual lebih mahal. Kalau si landlordnya nggak komit secara legalitas, maka kita bisa kehilangan ruko itu. Makanya legalitas juga kita sering banget yang benar legalitasnya, yang benar legalitasnya, yang benar legalitasnya, yang benar pajaknya. Contoh itu contoh dan masih banyak kegagalan yang bisa kita ceritain. Bahkan nggak cuma dari pengalaman kita pribadi, tapi juga dari pengalaman teman-teman lain. Karena kita banyak peserta didik nih, jadi kita banyak studi kasus. Karena banyak studi kasus ini menjadikan kita untuk membentuk materi berikutnya dari studi kasus teman-teman. Memberikan solusinya berikutnya adalah dengan materi. Gitu loh, dari kasus-kasus yang sering ditanyakan oleh kita. Gitu. Contoh paling gampang nih. Teman-teman cerita ke kita nih. Waktu tahun-tahun lalu lah. Ndra, Rex, gue tuh bingung bangun SOP gimana yang bagus gini. Dulu sering nanya gitu karena franchise itu banyak yang nggak taat dengan SOP gitu. Akhirnya tahun ini kita launching learning management system. Orang bisa kontrol semuanya tuh via trainingnya juga via online. Ada loginnya setiap karyawan. Jadi ketika bedol desa udah nggak perlu lagi lo di Papua. Masa lo mau kirim karyawan ke Jakarta? Ongkosnya berapa? Berat. Udah pakai learning management system. Itu karena masalah teman-teman kita buatin rumahnya. Nih gue udah bikin bisa white label namanya training.cafe
kasihsolusi.com. Jadi udah nggak ada foodies-foodiesnya di situ. Di seolah-olah tuh bisa bilang, lo mengambil franchise gua udah digitalisasi loh. Trainingnya menggunakan learning management system punya gua sendiri. Boleh aja orang white label. Iya, betul. Nah itu bisa dinilai. Videonya nggak bisa di skip. Oh ya. Abis video nggak bisa di download. Abis video ada pre-test, ada post-test. Iya, artinya kan LMS ini kan atau learning management system itu berarti kan kayak semacam member area. Yes. Iya kan? Kayak CRM system kalau lo pernah kerja pakai CRM system mirip-mirip. Jadi lo masuk dalam satu dashboard ya, mungkin begitu kali ya. Yes. Jadi isinya video. Iya, isinya video semua. Pelatihan. Dan videonya kan berat dong kalau platformnya pakai di domain itu. Cloud. Oh. Kita base-nya cloud. Satu itu nggak perlu pakai third party, tapi lo bisa juga nge-upload dari YouTube ya, unlisted. Apapun itu. Iya kan, jadi play-nya tuh platformnya YouTube. Bisa tapi aja. Lo insert. Tapi kita nggak saranin. Kenapa? Kita saranin tuh kalian bikin sendiri, karena itu biar punya kalian sendiri. Bukan, maksudnya ngodingnya itu dimasukin ke situ aja. Enggak, ngupload biasa aja. Berat ngupload dong. biasa. Udah kita atur lah. Oh ya. Pokoknya aman. Udah kita atur. Oke. Aman. Nice. Nah, sangat murah dan ini bisa diduplikasi. Jadi misalnya lo mitra nih. Videonya kita kasih 50. Lo bisa buka 50 tapi anak buah cuma bisa buka 20. Bisa digituin. Karena owner mitranya, anak buah lo kan bukan mitra. Jadi dia cuma bisa buka video-video SOP. Gak bisa di-download dan gak bisa di-skip. Jadi gue sebagai franchisor pusat nih. Lo komplain ke gue nih, Mas Hendra, cabang gue jelek nih omsetnya. Pas gue lihat, ya terang aja. Lu selama ini video gak pernah tonton sebagai owner. Di situ ada lo cara teknik naikin upselling. Di situ adalah cara biar kasir tuh bisa upsell, cara-caranya ada semua. Kenapa ibu gak nonton? Asik kan? Wah, ini asik banget. Jadi kita bisa menilai franchise-nya itu dengan scorecard. Dia dari sisi video aja gak pernah nonton, wajar nonton jelek misalnya gitu. Jadi itu bisa menjadikan alasan kita untuk perpanjang atau tidak berikutnya. Oke, dan ini semuanya dibantu sama Foodies ya? Yes. Ini yang paling baru. Ini juga gara-gara masalah teman-teman kita bikin ini. Oke. Gitu. Artinya kalau gue simpulin berarti di Foodies ini platform ya bisa dibilang ya. Platform. Coba deh, masuk dong ke website-nya. Iya kan? Iya kan, bener dong? Iya. Nanti bener-bener gue pengen cari tahu banget ya. Management system ada. Iya betul ya. Jadi buat teman-teman ini kalau dibahas di podcast atau di episode ini kan bakal panjang banget. Iya. Dan insight-nya Hendra Akoy ini nggak main-main loh. Artinya dia udah proven banget. Udah ya atas izin Allah lo bisa ngejalanin nge-franchise lebih atau bahkan ratusan deh cabang di seluruh Indonesia. Iya. Ya kan kita tahu lah sepak terjangnya lah ya. Dulu awalnya apa? Abnormal, bakso bujangan. Awalnya food court. Gagal dulu bahkan. Akhirnya lo belajar dan ternyata terbukti atau terpercaya di Abnormal dan teman-temannya lainnya. Artinya ini kalau kita lihat di foodies.id ini banyak apa ya, kelas-kelas yang memang membantu atau nge-scale upin pebisnis owner di bidang F&B. Betul. Ya kan? Nah ini lengkap banget di sini. Nah makanya buat teman-teman mungkin keresahannya gini deh. Yang tadi lo ceritain dari awal itu kan artinya kan banyak faktor-faktor ketika lo mau bangun bisnis F&B itu dari nol. Ya. Mulai bangun bisnis kuliner dari nol. Nah itu tarik mundur dulu nih. Kalau bicara franchise nih. Sebelum franchise dulu deh. Nah tarik mundur satu langkah. Mundur dulu. Kan gak mungkin lo bangun bisnis dari nol tiba-tiba lo franchise kan? Betul. Sebelum lo franchisein, pastiin dulu brand lo bener. Makanya ada ilmu basic namanya. Memulai bisnis kuliner dari nol. Harapannya sebelum lo memfranchisekan brand, lo paham dulu fundamental bisnis. Jangan sampai terjadi ketika seperti pengalaman pebisnis. Udah terlanjur franchisein baru lo beresin, capek. Ya. Aduh banyak ya. Isunya banyak banget loh bro. Iya. Isunya rasanya beda-beda. Isunya pegawai keluar masuk. Nah itu training gak bener. Nah itu gue berangkat dari pain yang awam aja deh. Iya. Terus apa lagi? Ini supply chain apa ya istilahnya kalau bahan supply chain? bakunya diganti sama mitra. Beli sendiri gitu kan. Ya misalnya harus pakai dari pusat, dia kehabisan, dia biar murah dia beli sendiri. Gulanya misalnya, kopinya beli sendiri yang murahan. Ini nih bibit-bibit rasanya beda tuh bisa dari hal kayak gini, bisa jadi memang apa ya, operationnya nggak benar, betul. Ya kan SOP-nya nggak dijalani dengan baik, betul. Dan juga ya oknum-oknum si franchisernya ini ngeganti bahan baku. Ya, tapi terkadang kebalik. Kenapa? Brandnya yang justru juga nggak benar. Kadang ada dua angle nih. Emang brandnya nggak belajar. Karena dia oportunis yang lo bilang tadi tuh lo foto-foto doang. Tadi lo jangan ngajarin lo, itu bahaya itu ya. Jadi memang juga ada salah brandnya juga. Makanya buat teman-teman pemilik brand, sebelum jauh belajar franchise, sebelum mengerti tentang franchise yang benar dan baik, semua franchise baik, cuman benar belum tentu. Iya, betul. Ketika pengen baik dan benar,
tarik mundur dulu nih. Pondasinya udah benar belum? Waduh, Makanya nih. kita bikin memulai bisnis kuliner dari nol itu bangun pondasi. Ibarat kasar rumah nih ya. Kita tuh nggak ngajarin cara bikin rumahnya bro. Terserah lo milik brand kan. Iya. Tapi pondasinya kita ajarin. 7 pilar kita ajarin tuh. Di dalam MBK tuh ada finance-nya, ada marketingnya, ada sosial medianya, ada idenya, ada factor-nya. Pokoknya kita kasih tuh selama 4 hari itu. Oke. Ya. Nah itu pondasinya. Rumahnya mau bikin kayak gimana terserah lu. Mau bikin 10 tingkat juga kalau pondasinya bener kan kuat. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau lo pondasi jelek, sebagus rumah apapun juga setahun juga roboh kasarnya gitu. Iya, betul. Jadi ingat, foodies itu tidak bukan mengajarkan lu pasti sukses. Itu balik lagi ke lu sebagai pebisnisnya. Foodies itu mengajarkan pondasi lu bangun bisnisnya. Nah justru itu yang paling penting bro. Iya, masalah kan? viral, masalah produk enak, balik ke lunya. Bisa nggak lo kreatif itu? Tapi ketika pondasinya benar, rumahnya lo bangun apapun terserah lu, enak kan? Iya betul. Bisnis kuliner rata-rata langsung mikirin rooftop dan lain sebagainya dulu dari awal ya. Iya. Foodies itu ngajar pondasi 1, 2 ngajarin layout. Rumah ini harus ada toiletnya ya. Jangan sampai lo gak ada toilet di rumah, kasar gitu. Rumah ini gas trapnya harus jaraknya 5 meter ya dari dapur biar nggak air lo nggak keserap sama tinja misalnya gitu. Contoh ya. Kayak gitu-gitunya loh. Wah keren. Ya, jadi gak cuma pondasi tapi layoutingnya. Keren. Nah, rumahnya lo mau pakai toiletnya Toto, American Standard terserah lu. Kan lu yang punya rumah. Iya. Ya kan, lo mau pakai keramiknya yang merek murah juga terserah lu. Iya. Gitu. Jadi balik lagi rumahnya terserah lu. Lu lah pemilik brand, lu yang bangun rumahnya. Kita ajarin layouting sama pondasi. Wih. Hendra Koy, gitu. kita cek aja ya. Coba ya langsung kita geledah aja nih. Apa di nih? Foodies Academy. Gue mau tahu ini kelas MBK yang membangun bisnis kuliner dari 0 batch ke 25 ya. 25. Wah, dipercaya sama 24 batch teman-teman. Yes. Iya kan berarti kan udah banyak banget yang udah ikutan. Satu batch berapa kira-kira? 30 orang minimum. Kita pernah sampai 70 orang, tapi kayaknya udah gak pernah lagi. Jadi gini, semakin banyak, itu semakin kita itu malah gak maksimal. Oke. Kita udah pernah nyobain yang 70, 100 pernah, gak maksimal. Pertanyaannya banyak banget. Iyalah. Akhirnya materinya gak kelar-kelar. Akhirnya kita sering, udah kita per batch 30 aja, tapi kita seringin. Gitu. Makanya MBK ini karena paling favorit, paling sering kita munculin. Kenapa? Ini adalah basicnya, lu bakal meledak atau enggak. Wow. Gitu. Coba kita cek ya teman-teman ya. Memulai bisnis kuliner batch ke-25 kita bedah ya. Kira-kira apa aja sih ini ya. Apa yang kita dapat dan lain sebagainya. Coba ya, ini day pertama atau hari pertama ini bareng sama Rex Marindo ya? Yes. Wow, dua-duanya kalau udah turun nih. Rex berarti ngisi kalau udah bahas kuliner nih udah ngeri. Wah. Juaranya men. Wah, branding dan seterusnya itu aduh ngeri. Investor nilai bro. Percaya maksud gua gitu, maksud gua. Investor segede itu di negeri ini aja percaya kan, artinya kan memang beliau luar biasa loh, maksudnya gitu. Lagi-lagi bro, itu hoki. Lo mentang-mentang perawakan Cina lo, hoki. Momentum ketemu opportunity bro, jadi hoki, ya kan? Tapi gua kaget loh, dia Cina Muslim loh. Alhamdulillah. Iya kan? Sholat kita tadi bareng ya. Alhamdulillah. Yang mualaf siapa? Bokap. Oh oke. Alhamdulillah. Versi syariah. Kearifan lokal. Cina syariah no kata dia. Keren. Kearifan lokal. Iya itu ya, bisnis model dan idea tuh bedah tuntas dan komprehensif. Yang pertama memahami model bisnis kuliner seperti apa. Oke, mempelajari berbagai bisnis model. Ini rangkumannya nih. Mana? Oh, ini. Yes, idea, bisnis, model, marketing. Social media, promotion, multi-channel sales. Oh, oke. Jadi 1000 alumni ini ternyata udah ngikutin MBK ini. Yes. Memulai bisnis kuliner dari nol. Yes. Oh, gue pikir MBK ini jualan bedak ya. Bukan. Udah tabur. Ya makanya dia nggak tahu, kayak dia nggak tahu. Gen Z mah nggak tahu. Aldan, Gen Z nggak tahu. Anak soda tahu ya. Mau tahu nggak yang ada gambar merah bunga ya? Iya. Ada gambar warna putih kan? Yang naruhnya begini nih. Oh, burket tuh, ya nggak? Tuh, ya kan? Ternyata 1000 alumni udah percaya. Hari ketiga nih operasional sama Mas Danis. Hari kedua tadi apa, bro? Yes sir, hari kedua. Hari pertama apa tadi? Hari kedua kan Rex, ide. Ide. Oke, bisnis modelnya, idenya. Jadi dikasih tahu. Oh, jadi benar-benar memulai bisnisnya tuh dari betul-betul dari dasar. Gimana? Dari idenya pun ya. Yes. Oke. Nih paling gampang ini nih. Paling gampang. Lu pengen bikin Indomie deh. Iya. Lo ngeriset dulu nih Indomie apa yang paling rame. Misalnya di area X yang paling rame ini Indomie ABC misalnya. Ternyata dia jualannya cuman pedas-pedas doang. Level-level pedas. Rame. Yang beli siapa? ABG. Oke, lo catat tuh. Brand ABC
rame karena dia jual pedas dan marketnya ABG. Oke. Terus lo ke market berikutnya, lo lihat, wah yang rame keju nih. Di Bandung tuh ada namanya Matahari, kejunya banyak banget. Tahu dari dulu itu. Ya, segunung kan. Tahu. Bungkus, dia produk the bestnya adalah keju, Indomie keju. Yang market siapa? ABG. Udah, lo mulai dengan 2 produk itu aja lo bisa rame bro. Indomie keju sama Indomie pedas. Nah, tapi kan dengan riset yang ilmu yang luar biasa. Ilmunya tuh belajar di sini. Nah, ini contoh-contoh gampang-gampang bodoh-bodohan. Iya. Gitu. Coba next hari kedua Pak. Ini 4 hari loh soalnya. 4 hari. Brand. Oh, marketing sama brand sama Stephanie. Yes. Oh, marketing brand penting juga nih. Yang ketiga adalah operasional bareng sama Danis ya. Pokoknya back dulu back. Yang membuat nama Foodies melambung ya Ibu Stephanie. Ibu Stephanie. Keren. Gimana kasar playmaker ya, Mas Rex itu kan pelatih. Idenya dia berdiri. Rex pelatih nih. Oke. Stephanie itu playmakernya. Oh, Stephanie playmaker. Gue nyetak gol. Orang sales. Kalau sejago-jagonya striker, nggak pernah dikasih bola kalau nyetak gol bos. Lo Messi taruh di depan, tapi kalau nggak ada suplai bola gimana caranya? Gak bisa. Lo bawa tuh Messi dari gawang ke depan tuh sendirian nggak bisa lah. Makanya butuh tim. Ya. Itu diajarin juga ya di sana ya. Tim apa segala macam ya. Diajarin ini operasional loh ya. Lo bangun SOP, COGS yang bener diajarin. Supply chain basic ya. Basic, nggak intermediate karena intermediate maksudnya ke master class. Jadi bangun yang basicnya banget. Sama human resource. Oh, HR juga. Yes. Terus yang terakhir keempat sama jagoannya keuangan kita nih. Coach Yusak nih. Udah juga. Ngeri bro. Sering kan itu yang gue bilang 360 business blueprintnya kemarin. Ya kan gue bikin tiap tahun sekali ya. Itu kan sama dia juga. Nah iya, dia udahlah. Pokoknya kalau keuangan atau UMKM udah deh. Wah ngeri. Nggak ada obat. Pokoknya lihat aja kan. Gue sih rekomendasi 2024 sih Kementerian Keuangan emang Yusak M. Yahya. Wah ngeri dong. Ketua Sri Mulyani ya. Ya bisa diadu lah sama Ibu Sri Mulyani. Bu, sehat bu. Kalau gitu lo jadi Menteri Pariwisata ya. Jangan dibocorin dong. Ini apaan sih obrolan? Ngayal babu. Gak apa-apa. Kali aja bener kan. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Oh iya, apalagi gue pernah duduk sama Pak Sandiaga Uno ya. Iya, kreatif ya bro. Bukan kreatif. Kere tapi aktif. Beda loh. Kere aktif. Kere tapi aktif ya. Kayaknya kesana dia bangun sesuatu, jalanin bisnis gitu ya. Tapi kok gak kaya-kaya gitu. Astagfirullah. Fundamentalnya gak benar berarti. Iya gak? Belajar dulu. Ya kan lu bangun susah payah apa segala macam. Kelihatannya aktif sih, tapi kok mana? Kok omsetnya gak kelihatan nih ya? Jangan-jangan salah fundamentalnya. Belajar sini 4 hari full day 8 sampai 11 Februari. Kok gue jadi pengen ikutan ya? Enggak serius, iseng aja gue pengen tahu. Boleh. Kita gak ada yang tahu. Telepon Mas Rek aja Mas. Jadi MC dong gitu. Belum ada MC-nya ya? Belum. Tapi ngeri takut gak bisa bayar. Apa emang iya gue mahal sih? Nah kan. Ini house yang udah ikutan ya? Oh macam-macam. House, warung steak, Fruta Gelato, nice. Ini bukan cuman ikut MBK ya, tapi hampir semua yang ada di Foodies. Ya. Ini betul. Kalau ditulis semua mungkin gak cukup. Ini gue hafal banget tuh bakso aci akang. Tekun, iya banyak banget loh yang gue tahu nih. The Kriuk, Migacoan, serius loh Migacoan. Iya, dia pernah ikut kita. Oh Kabobs, ada juga di Cibubur nih. Yes. Oh next lagi coba. Susu Modar nih. Iya. Wah kesukaan favorit gue sama bini gue tuh. Kan waduh dengan susuku gitu kan. Jadi lucu banget. Di Cibubur, gue anak Cibubur Pride, gue tahu brand-brand Cibubur banyak di sini. Iya susu Modernnya gue yang strawberry gue demen banget. Bro Kitchen, depan rumah gue. Iya, Bro Kitchen. Di Cibubur ada juga. Iya, tapi dia kantornya Cipayung. Oh Cipayung ya? Iya. Oh. Itu ikut kelas kemitraan dia, kelas gua. Oke. Ada Summer Minibar, Mas Richard yang dulu, yang sekarang Sambal Bakar Indonesia. Oh iya. Kan awalnya dia Summer Minibar. Oh oke. Gitu. Teguk, waduh ini bener-bener gede semua. Oh Alif Jogja. Oh bakery kan? Yes. Tahu gue. Tugu Jogja Bapia, andalan kita Dan. Ini andalan kasih solusi kalau kita pulang dari Jogja, kan beli tuh Bapia Tugu Jogja. Itu taruh jam 4:05 sore, habis jam 4:06. Piranha ya, banyak piranhanya. Semenit doang habis. Ngeri. Semenit doang habis. Ngeri di sini. Nah itu sampai belajar loh di sini loh. Banyak brand-brand yang sekarang besar gitu. Alhamdulillah atas izin Allah ternyata belajar fundamentalnya di memulai bisnis dari nol ya. Memulai bisnis kuliner dari nol. Tadi kita bilang ya, Foodies itu ngajarin pondasi sama layoutingnya. Oke. Rumahnya kembali ke kalian.
Masya Allah. Terus seberapa jago kalian jual rumahnya untuk dikontrakin maupun dijual, tergantung kalian juga. Itulah fungsinya kita belajar dan terus belajar. Karena dengan belajar kita dapat ilmunya. Wis, mantap. Ngeri. Oke, untuk informasi lebih lanjut langsung klik di mana nih bro untuk daftar nih. Ini seatnya berapa nih maksimal 30 ya? Iya. Lumayan ya aja. Makanya dibikin sering. 500.000 subscribers potensi berapa? Akoy 30 orang doang. Wah lu nekat lu. Diomelin sama warga lu. Ada yang online-nya sekolah bisnis kuliner. Bisa juga. SBK. Tapi ini memang sengaja dibikin sebeginian. Biar apa? Biar fokus. Oke, lu kasih penawaran menarik dong kalau gitu buat kasih solusi. Nah, boleh. Klik link di bio-nya kasih solusi ya, teman-teman ya. Nanti klik ya. Harga spesial. Jadi buat teman-teman semua di sini yang lagi nonton di channelnya Kasih Solusi, itu ada harga spesial atau special price lah bisa dibilang, untuk ikutan MBK di batch 25 ini. Ingat cuma 30 seat loh. 30 seat doang ya. Nah, klik link di bawah ini di deskripsi, nanti kita cantumin untuk memudahkan teman-teman semua, langsung aja cepret, langsung daftar. Ada special diskon. Mantap. Itu, apa sih yang gak buat kasih solusi? Ya gitu. Masa lu gak begitu kan? Lu kasih solusi, gua kasih manfaat buat mereka. Kita kasih ilmu. Iya boleh. Kita bikin podcast ya kasih ilmu. Boleh juga tuh ya. Berani bayar berapa gue? sebagai media consultant gitu ya. Boleh langsung aja teman-teman kepoin aja di deskripsi di bawah. Ada mau tambahin nggak Koy buat teman-teman semua yang pelaku usaha kuliner lebih umum ya, lebih tepatnya? Oke, kita berjalan dalam gelap tanpa ilmu kita akan tersesat, bahkan nabrak sana nabrak sini. Tapi kita start dengan ilmu, kita punya pegangan untuk menerangi kita saat kegelapan. Because star cannot shine without darkness. Itu kata anak gue loh. Anak gue nulis gitu. Gue merinding atau lihat itu. Ngeri banget. Udah ketebak ya. Udah ketebak. Itu gitu. Ilmu itu bagaikan center dalam kegelapan. Masya Allah. Ya gitu. Ngeri banget. Akoy, ditunggulah. Foodies. Foodiesnya ya. Iya. Oh bukan bakso aci Akoy ya? Oh bukan. Itu lain, itu akang. Bisa aja jadi meleset itu. Nanti akoy-akoyan, iko-ikoyan ada waktu itu. Akoy-akoyan. Nggak ada. Lu harus nyiapin dana berapa tuh? Nggak ada. Kita kasih solusi.